warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Merni Ramadhani. Materi kita pada hari ini mengenai media pembelajaran sederhana 3 dimensi. Pengertian media pembelajaran 3 dimensi. Secara umum, media merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran hingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media pembelajaran itu salah satunya yaitu media pembelajaran 3 dimensi. Media pembelajaran 3 dimensi yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, tinggi ataupun tebal. Kelompok media ini juga dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati, dan dapat berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Jenis-jenis media 3 dimensi. Yang pertama, model padat, yaitu memperlihatkan bagian permukaan luar daripada objek dan seringkali membuang bagian-bagian yang membingungkan gagasan-gagasan, utamanya dari bentuk, warna, dan susunannya. Contoh model padat yaitu boneka, bendera, bola, ataupun antonim manusia. Guna model padat untuk membantu dan melayani para siswa sebagai informasi berbagai pengetahuan agar siswa lebih paham dalam pembelajaran. Kelebihan dari model padat yaitu dapat memberikan pengalaman secara langsung, dapat membuat dengan biaya yang murah, dapat mengembangkan konsep realisme siswa. Kekurangannya yaitu tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar. Anak tuna netra sulit untuk mengaplikasikannya. Yang kedua, model penampang, yaitu memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak apabila bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalamnya. Model ini berguna untuk mata pembelajaran biologi karena berfungsi untuk mengganti objek yang sesungguhnya. Yang perlu diperhatikan dalam membuat model penampang adalah hanya bagian-bagian terpenting saja yang harus ditonjolkan. Biasanya dibutuhkan warna-warna kontras, sedangkan rincian yang tidak begitu penting dihilangkan. Yang ketiga, model kerja, yaitu tiruan dari objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli. Gunanya untuk memperjelas dalam pemberian materi kepada siswa. Model kerja dirancang untuk menunjukkan kepada para siswa bagaimana mekanisme suatu objek itu berfungsi. Kelebihannya, memberikan pengalaman secara langsung, dapat menunjukkan objek secara utuh, baik cara kerjanya, memperlihatkan struktur organisasi secara jelas, menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Kekurangannya, tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar. Penyimpanannya memerlukan ruangan yang besar dan perawatan yang rumit. Yang keempat, model susun. Model susun adalah struktur bagian dalam suatu benda. Di samping memperlihatkan bagian dalam objek, juga dapat dilepas atau diperitili untuk dipelajari satu persatu sehingga memperjelas pengertian. Dan bila sudah selesai, dapat diletakkan kembali pada posisi semula. Model ini dapat berupa variasi dan model irisan. Kelebihannya, memberikan pengalaman secara langsung, penyajian secara konkret, dan menghindari verbalisme. Dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya. Dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas. Kekurangannya, tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah besar. Anak tunanetra sulit untuk membandingkannya. Penyimpanannya memerlukan ruangan besar dan perawatan yang rumit. Karakteristik media 3 dimensi.
Karakter media dapat dilihat dari kemampuan membangkitkan rangsangan indera penglihatan, pendengaran, perabahan percakapan, maupun penciuman atau kesesuaiannya dengan tingkat hierarki belajar. Secara umum, karakteristik media 3 dimensi adalah: yang pertama, pesan yang sama dapat disebarkan keseluruhan siswa secara serentak. Kelebihan dan kekurangan media 3 dimensi menurut Mugiono. Kelebihannya, yang pertama, memberikan pengalaman secara langsung, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme, dapat menunjukkan objek secara utuh baik konstruksi maupun cara kerjanya, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Kelemahannya, tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah besar. Yang kedua, penyimpanannya memerlukan ruangan yang besar dan perawatan yang rumit. Yang keempat, membuat alat peraga ini membutuhkan biaya yang besar. Dan yang terakhir, anak tunanetra sulit untuk membandingkannya.